Kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan lagi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Yang bersukacita bisa lambaikan tangannya sebentar untuk Tuhan. Mana yang bisa lambaikan tangannya? Kami memerlukan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Engkau Allah yang kami tinggikan. Engkau Allah yang kami sembah. Engkau Allah yang kami muliakan. Kami datang padamu pagi hari ini Bapa. Kami membawa hati kami. Kami membawa hidup kami kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib.
kita bangkit berdiri bersama-sama. Yeah. Kami mau menyambut Engkau Tuhan. Tinggikan namamu, Dia dan kuasa Yesus saja.
Yang Tuhan limpahkan bagi kami pagi ini Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat penyertaan dan pemberian Tuhan bagi kami. Tuhan yang sudah melindungi kami dari hari ke hari sampai dengan pagi ini Tuhan. Adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang kami mau tinggikan, yang kami mau agungkan di depan ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan apakah kami membalas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami memuji dan memuliakan nama-Mu dan mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hati Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami pagi ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Mari Tuhan, kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biar Tuhan berhadirat di tengah-tengah kami. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami, baik itu WL, singers, haleluya, pemain musik, para penari, penyambut jemaat dan juga multimedia. Tuhan, urapan-Mu turun atas kami semua, supaya di tempat ini kami dengan sungguh-sungguh boleh merasakan kuasa dan kehadiran Tuhan nyata di dalam ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, bahwa di mana Engkau hadir, di situ mujizat-Mu nyata. Di mana Engkau hadir, maka firman-Mu dinyatakan. Di mana Engkau hadir, maka kuasa Allah nyata di tengah-tengah kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Tuhan, kami berdoa buat seluruh anak-anak-Mu yang hadir pada pagi ini. Demikian juga mereka yang mungkin dalam perjalanan. Tuhan sertai mereka, pimpin tuntun mereka, boleh tiba di tengah-tengah kami, supaya mereka pun boleh merasakan sukacita surgawi. Haleluya di tempat ini, karena di tempat ini hanya nama Yesus Kristus saja ditinggikan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama-Mu. Akhirnya Tuhan, kami tabiskan ibadah kami pagi ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, mari katakan bersama-sama. Amin. Haleluya.
Ada sukacita, amin. Siap melompat bagi Tuhan? Amin. Siap bersorak bagi Tuhan? Amin. Apa kabar saudara? Bersama Yesus Kita masih bisa. Yeay. Sekali lagi ya. Apa kabar saudara? Bersama Yesus kita masih bisa. Haleluya. Kita mau bertepuk tangan buat Tuhan, amin. Amin. Yeay. Mana tepuk tangannya buat Tuhan? Haleluya. Haleluya, ku memuji Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Dan betapa memuji Sang Raja. Di atas apa? Atas gunung dan di bawah samudra. Yo, tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Siapa lompat bagi Tuhan? Hey, mengamatku setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Alasannya selamanya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah betapa memuji Sang Raja. Atas gunung dan di bawah samudra. Tunggu sebentar saudara. Di pujian ini berkata bahwa tanganku ku angkat padamu, amin. Semua sudah mengangkat tangannya buat Tuhan. Yo, tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau bagiku. Yeay. Mengamatku setiap hari. Jemaat saja katakan, yeay. Lagi, bersyukurlah. Haleluya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Dia baik. Selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Berikan sore-sore bagi Tuhan. Masih kuat melompat? Masih? Coba ininya. Mari kita lebih dahsyat lagi memuji Tuhan. You know that I love you. You know that I want to find so much more than I am before. These words are from my heart. These words are
King of Majesty. Amin. Kita siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sangat luar biasa dalam hidup kami Bapa. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari saya jemput Bapak Ibu untuk kita bangkit dari bersama-sama, kita katakan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah
bagaimana Tuhan menopang, memimpin kehidupan kami, bagaimana Tuhan menyertai kami, menuntun langkah kami sampai dengan saat ini. Sungguh kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terimalah setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu sebagai dupa yang harum bagi Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan bertata di atas puji-pujian kami, karena kami tahu jika Tuhan hadir hari ini bertata di atas puji-pujian kami, maka Tuhan menyatakan firman-Mu kepada kami. Dan jika Tuhan menyatakan firman-Mu kepada kami, itu artinya Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami kemampuan, menasihati kami untuk bagaimana kami hidup di dalam Engkau. Sebab itu kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk Engkau isi kebenaran firman-Mu. Karena Bapa di surga, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, shalom saudara. Haleluya, adalah merupakan satu sukacita dan patut kita bersyukur kepada Tuhan, karena oleh anugerahnya maka pagi ini kita masih terus diberikan kesempatan, dan ini adalah minggu terakhir di bulan April. Ya, minggu terakhir di bulan April adalah satu kenyataan yang kita terima bagaimana Tuhan memimpin dan melindungi kehidupan kita sampai dengan saat ini. Saudara-saudara, pada waktu saya melakukan kunjungan, ya, saya bertemu dan berjumpa dengan jemaat-jemaat yang memang sedang mengalami kelemahan tubuh, ya. Bahkan semalam terpaksa saya harus melayani pelepasan langsung terhadap salah satu jemaat, karena dia katakan setiap kali mau ke gereja pasti dia sakit, setiap kali mau ke gereja sakit. Ketika saya mendengar itu, lalu kemudian saya berdoa, dan Tuhan berkata bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam diri orang ini. Langsung saya lanjutkan doa, hingga doa itu saya layani pelepasan, dan saudara, orang ini belum pernah dilayani pelepasan, tapi semalam ketika saya layani pelepasan lalu manifestasi roh jahat di dalam dirinya, dan itu yang menyebabkan dia mengganggu dirinya ya dalam pelayanan pelepasan semalam. Tapi saya katakan kita tidak bisa lanjutkan dulu karena tidak enak dengan tetangga kiri kanan, karena sudah mulai teriak-teriak. Jahat ini ingin manifestasikan dirinya, berteriak-teriak, lalu kemudian saya ikat, ya, saya larang manifestasi, lalu kemudian saya panggil kembali jiwa orang ini untuk sadar, dan akhirnya sadar. Saya bilang cari waktu yang tepat untuk nanti pelayanan pelepasan supaya Tuhan berkarya dan melepaskan dirimu dari semua kuasa dari roh-roh jahat ini. Baik saudara, hari ini kita akan berbicara tentang satu hal, yaitu bangkit dari kegagalan. Bangkit dari kegagalan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 37. Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kegagalan adalah satu kata yang harus kita hindari dalam kehidupan kita. Karena saya percaya bahwa tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya gagal. Saya yakin dan percaya tidak ada seorang pun yang punya cita-cita yang menghendaki bahwa di dalam kehidupannya apapun yang dia lakukan itu akan mengalami kegagalan. Namun demikian kita sadar bahwa kita ini bukanlah makhluk yang sempurna. Kita ini adalah hanya seorang ciptaan. Kita ini adalah sebuah ciptaan dari kuasa yang maha tinggi, yaitu Tuhan. Tetapi karena kita sadar bahwa kita ini adalah ciptaan, maka saya mau katakan bahwa ada waktunya kita akan mengalami kegagalan. Ada waktunya kita akan mengalami kegagalan. Ya. Entah itu nanti gagal dalam berbisnis, entah kita gagal dalam pekerjaan, entah kita gagal dalam rumah tangga, gagal sebagai suami yang mengasihi istri, atau gagal sebagai istri yang mau tunduk dan hormat kepada suami,
gagal taat kepada Tuhan, dan seabra kegagalan lain yang pernah kita alami di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya ketika saudara mendapati diri saudara sudah berumur seperti saat ini, entah itu 17 tahun, kalau yang ada 17 tahun di sini, ada yang 17 tahun, ya, di bawah 17 masih ada. Buka kita 17 tahun, angkat tangan. Ya kan? Atau masih ada di bawah 17 tahun. Entah saudara mendapatkan diri saudara sudah berumur, orang mengatakan kepala 3, kepala 4, ataupun kepala 5, atau mungkin ada di sini yang sudah berkepala 6. Itu dasar muka namanya kalau sampai sudah 10 ya. Atau apa namanya, sabta muka kalau 6 ya. Saudara, ketika kita mendapati diri kita sampai dengan saat ini, entah berapapun umur kita, saya yakin dan percaya ketika kita mendapati diri kita sekarang sesudah berumur seperti saat ini, ketika kita flashback kehidupan kita, kita percaya pasti kita menemukan berbagai macam kegagalan yang pernah kita alami di dalam hidup kita. Kalau ada di antara saudara yang berkata, Pak, saya tidak pernah gagal, saya bilang saudara keluar. Karena saya tidak mau khotbah di depan malaikat. Malaikat aja bisa gagal, saudara. Apalagi saudara kalau berani mengatakan bahwa saudara tidak pernah gagal. Ya, semua kita pernah mengalami kegagalan. Hanya saja bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita setiap kali kita mengalami kegagalan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam suatu wawancara televisi yaitu ESPN, ditayangkan suatu interview di mana seorang mega bintang mengisahkan tentang perjalanan karirnya. Dia berkata, lebih dari 3.000 kali saya diberikan kepercayaan untuk menyerangkan bola ke jaring lawan, namun saya gagal melakukannya. Saya diberi 26 kali kepercayaan oleh tim saya untuk melakukan tembakan terakhir pada saat pertandingan final, dan saya pun gagal. Lebih dari 300 kali saya berkontribusi dalam kekalahan tim saya, Chicago Bulls. Dan kini saya sampai saat ini masih dijuluki sebagai pemain terhebat sepanjang masa. Siapakah saya? Saudara tahu siapa orang ini? Namanya Michael Jordan. Saudara, untuk menjadi mega bintang sebuah klub basket terkenal, tidaklah dicapai secara instan. Michael Jordan berkata berbagai macam kegagalan dialami. Ya, berbagai macam masalah dialami dalam permainannya. Menjaringkan bola gagal dalam tembakan terakhir. Bahkan klub yang dibelanya seringkali mengalami kekalahan oleh karena kontribusi dari dia sendiri. Namun Michael Jordan katakan kegagalan-kegagalan itu tidak membuat dia berhenti untuk bermain basket dan duduk bertopang dagu menyesali kegagalannya. Dan pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Michael Jordan dikenang sebagai pebasket yang hebat, dengan berbagai macam trofi yang dia persembahkan untuk dirinya serta klub yang dibelanya. Karena apa? Karena Michael Jordan tidak membiarkan dirinya terpuruk dalam kegagalan yang dialami. Ya, melainkan dia bangkit dari kegagalan itu untuk meraih keberhasilan di dalam hidupnya. Nah, firman Tuhan saudara Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh dikatakan tidaklah sampai tergeletak. Sebab dikatakan apa? Tuhan menopang tangannya. Nah saudara-saudara yang kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan secara jelas teks aslinya. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan satu khotbah yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena. Dia berkata bahwa kadang-kadang terjemahan yang diambil yang ada saat ini, kadang-kadang memang itu benar. Tetapi kadang-kadang ada beberapa kebenaran-kebenaran yang dapat kita ambil dari teks aslinya. Maka kalau kita lihat dari teks aslinya bahasa Ibrani, kalau kita baca, saudara, dikatakan Me Adonai. Ya, Me itu kalau di sini katakan apa? Tuhan menetapkan, ya kan? Tetapi Tuhan, ya. Tetapi kalau di sini Me Adonai artinya oleh Tuhan. Ya, kalau kita terjemahkan, kita mendapatkan terjemahan secara bebas. Me Adonai, ya, Mitzado. Ya, Mitzade itu berasal dari kata Mitzah. Artinya langkah-langkah. Ya,
Jadi oleh Tuhan, maka langkah-langkah, yaitu Geber. Geber ini adalah orang benar. Saudara perhatikan, oleh Tuhan, maka langkah-langkah orang benar itu dibuat pasti. Ya. Jadi oleh Tuhan, maka setiap langkah orang-orang benar itu dibuat pasti. Dan, ya, nih, Wedarko Yehpas. Artinya bahwa dan perjalanannya itu menyenangkan Tuhan. Saudara, kadang-kadang saudara ketika saya berusaha menyelidiki firman Tuhan, lewat bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani, itu ternyata di sana terdapat lebih dalam lagi kebenaran-kebenaran yang kita peroleh. Ya, kalau dia bukan hanya sekedar Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya, tetapi di sini dikatakan bahwa oleh Tuhan, saudara, kalau saudara boleh memiliki langkah yang pasti, kalau saudara boleh melangkah dengan keberanian, itu karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan Me Adonai. Ingat, Yahweh ini dibaca Adonai dalam bahasa Ibrani-nya. Me Adonai, Tuhan, ya, oleh Tuhan maka langkah-langkah orang benar itu dibuat pasti. Jadi karena saudara, ketika kita melangkah dalam iman, ketika kita melangkah dalam Tuhan, itu tidak boleh melangkah dalam keraguan-raguan. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan apapun yang kamu lakukan dalam keraguan-raguan, maka jangan berharap dan kamu boleh memperoleh hasil yang baik. Karena setiap kali kita melangkah, maka kalau kita melangkah dalam iman, maka kita harus melangkah dalam kepastian. Kenapa? Karena kita yakin bahwa oleh Tuhan, maka kita beroleh, langkah kita menjadi pasti. Dan perjalanan kita adalah perjalanan yang menyenangkan hati Tuhan. Selanjutnya dikatakan ki, ki itu apabila, apabila ki yutal, dikatakan apabila dia jatuh. Jadi dikatakan bahwa Niki ini adalah apabila Yipol, apabila dia jatuh, Yod ini menunjukkan dia itu siapa? Dia itu siapa? Orang benar. Dia itu orang benar karena apa? Dia kan dikatakan Tuhan membuat langkah orang benar itu menjadi pasti. Apabila ia, makanya Yod ini menunjukkan kepada dia, Yod ini, dia itu siapa? Dia orang benar. Apabila dia jatuh, lo ini artinya tidak. Ya, lo yutal itu artinya dia tidak akan dibuang. Dia tidak akan di catch out. Artinya dia tidak akan dilemparkan keluar. Dia tidak akan dibuang. Ya, ki sebab dikatakan ki Adonai sebab ki somek. Somek itu artinya menopang. Ya, Yadau ini berasal dari kata yada. Yada itu yadau, itu artinya tangannya. Kalau di dalam bahasa Ibrani saudara menemukan wow di belakang ini, wow ini artinya nya. Ya, sebab apa? Sebab apabila dia jatuh, kata firman Tuhan, maka dia tidak akan dibuang. Dia tidak akan ditinggalkan, dia tidak akan di cast out, dia tidak akan dibuang keluar. Tetapi dikatakan bahwa sebab apa? Sebab Tuhanlah yang menopang. Tuhan yang mensupport. Tuhan yang memegang tangannya. Karena itu saudara-saudara bukan Tuhan, tetapi tangan kita harus bertanya, tangan siapa yang dipegang? Itulah tangan siapa? Dikatakan orang benar. Yang ini nih, Geber. Saudara Geber gak? Ya. Geber artinya orang benar. Karena hanya tangan orang benar yang dipegang oleh Tuhan, sehingga ketika dia jatuh, dia tidak akan sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, saudara-saudara yang dalam Tuhan, inilah yang terjadi apabila kita melangkah bersama dengan Tuhan. Nah, ingat apa yang terjadi, saudara, pada waktu peristiwa di mana Israel berperang melawan orang-orang Filistin. Dikatakan begini, dalam Keluaran pasal 11 dikatakan, dan terjadilah, ya, saya kira hamba-hamba Tuhan pernah berkhotbah tentang ini, ya. Di Keluaran 17 sampai 13 dikatakan, dan terjadilah, dikatakan apa? Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila yang menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ya. Lalu maka penatlah tangan Musa. Jadi waktu dia mengangkat tangan itu, waktu Musa mengangkat tangan, ya, dikatakan apa? Israel lebih kuat.
Tetapi ketika Musa menurunkan tangan, maka yang lebih kuat itu Amalek. Itu waktu perang dengan Amalek, bukan dengan orang Filistin, dengan Amalek. Maka dikatakan, ya Amalek lebih kuat. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua tangannya. Ya, kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Dan dikatakan demikianlah apa? Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan apa? Mata pedang. Kenapa itu terjadi? Kenapa? Karena ada siapa tadi? Harun dan Hur yang menopang tangan Musa, dan akhirnya tangan Musa tidak jatuh. Karena itu maka Yosua ketika memimpin peperangan dengan Amalek, akhirnya Yosua memperoleh apa? Kemenangan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saat saudara merasa lelah, penat karena beratnya beban hidup, dan juga lelah karena berbagai macam kegagalan yang saudara alami, maka saya mengatakan kepada saudara, jangan menyerah. Sebab apa? Ingatlah masih ada Tuhan yang menopang hidup saudara. Karena seringkali ketika kita menghadapi beban hidup, kita merasa bahwa saya sudah tidak sanggup. Saya sudah tidak mampu lagi. Saya tidak kuat lagi. Tetapi saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini, bahwa tangan Tuhan itu sedang ada untuk menopang hidup saudara. Karena ketika saudara jatuh, kegagalan apapun yang saudara alami saat ini, saya mau katakan jangan itu membuat saudara menyerah. Ingatlah, kata firman Tuhan, bahwa masih ada Tuhan yang menopang kehidupan saudara. Ingatlah akan hal ini. Dengar dengan baik. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Justru kegagalan itu dapat menjadi titik balik menuju kehidupan saudara yang menjadi lebih baik. Hanya saudara dengar dengan baik. Yang ditopang oleh Tuhan adalah, yaitu mereka yang adalah orang-orang benar. Kalau begitu saya mau tanya kepada saudara, ada kemungkinan nggak orang benar itu jatuh? Ada kemungkinan nggak orang benar itu jatuh? Ada kemungkinan nggak orang benar itu gagal? Ada. Ada kemungkinan tidak orang benar itu mengalami satu masalah dalam hidupnya? Ada. Hanya dengar dengan baik. Orang benar itu tidak akan dibiarkan tergeletak. Kenapa? Firman Tuhan katakan, sebab Tuhan yang menopang hidup. Ini penting untuk saudara. Ini penting untuk kita belajar bersama-sama. Ya. Jadi kita tidak akan gampang putus asa. Kita tidak akan gampang patah semangat. Kita tidak akan gampang untuk meninggalkan Tuhan ketika kita jatuh dalam berbagai macam pergumulan hidup kita. Ketika kita jatuh dalam berbagai macam masalah. Sebab apa? Kita sadar hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa orang benar itu selalu ditopang dan didukung oleh Tuhan. Dia tidak akan jatuh. Nah, karena itu saudara, supaya kita dapat bangkit dari kegagalan, apakah yang harus kita lakukan? Perhatikan ini. Ya, apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat bangkit dari kegagalan kita? Yang pertama adalah sadari bahwa setiap orang pernah gagal. Sadarlah bahwa setiap orang pernah gagal. Ya. Alkitab mencatat bahwa di balik kesuksesan tokoh-tokoh Alkitab, ternyata mereka adalah orang-orang yang pernah mengalami kegagalan. Abraham pernah gagal. Kapan saudara Abraham gagal? Kapan Abraham gagal? Pada waktu dia menuruti nasihat istrinya Sarah untuk mengambil siapa? Hagar menjadi istrinya. Ya, itu gagal dia untuk di dalam menunggu janji Tuhan. Daud pernah gagal. Kapan dia gagal? Dia jatuh dalam perzinahan dengan Bersheba. Ya. Dalam perjanjian baru kita melihat bahwa ke-12 rasul pernah mengalami kegagalan. Ya. Pemahaman bahwa tiap orang pernah gagal
akan mencegah kita untuk berputus asa, agar untuk mencegah kita menjadi frustrasi dan melakukan tindakan yang fatal. Maka itu semua kata saudara, semakin saudara meninggalkan Tuhan, semakin saudara meninggikan diri dari Tuhan, semakin saudara menjadi orang-orang yang sombong di hadapan Tuhan, maka ini akan kegagalan akan kita alami dan kita tidak akan bangkit-bangkit. Tapi kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka dengar dengan namanya pemahaman bahwa sukses tanpa kegagalan hanyalah sekedar mitos belaka. Ya, akan membuat kita bisa melihat perspektif positif dari kegagalan kita. Kalau kita berpikir bahwa kegagalan itu hanyalah merupakan satu batu loncatan untuk kita boleh mengalami kesuksesan. Jadi mari kita belajar dari seorang tokoh yang bernama ini. Siapa? Abraham Lincoln. Siapa dia? Pemimpin perusahaan di siapa Abraham Lincoln? Presiden Amerika. Salah satu presiden Amerika. Nah, saudara perhatikan, apa yang Abraham Lincoln alami? Mungkin saudara agak jauh nggak bisa baca, tapi saya bacakan ini. Tahun 1816, keluarganya diusir dari rumahnya sehingga dia harus bekerja. Lalu kemudian tahun 1818, ibunya meninggal dunia. Lalu selanjutnya dikatakan tahun 1831 dia gagal dalam berbisnis. Tahun 1832 gagal menjadi anggota legislatif. Tahun 1833 gagal dalam bisnis sehingga harus membayar hutang selama 17 tahun. Selanjutnya dikatakan tahun 1834 terpilih sebagai anggota legislatif. Tahun 1835 bertunangan, tapi kemudian tunangannya meninggal dan dia frustrasi. Lalu selanjutnya tahun 1836 mengalami nervous breakdown. Nervous breakdown ini kayak apa ya? Penyakit syaraf gitu ya, kayak kelemahan saraf ya, nervous breakdown. Lalu selanjutnya tahun 1856 mencalonkan diri sebagai wakil presiden, tapi gagal lagi. Ya, kenapa? Karena tidak cukup untuk memperoleh suara. Dan tahun 1858 akhirnya dia menjadi apa? Seorang presiden Amerika. Nah, saudara, sebenarnya ini kan masih sedikit saya catat kegagalannya. Sebab masih banyak kegagalan-kegagalan yang dialami. Jadi sebelum dia menjadi seorang presiden Amerika Serikat, dia mengalami seabrek kegagalan dalam hidup. Namun itu tidak membuatnya putus asa. Tapi dia terus maju dan berjuang. Dia bangkit dari kegagalan. Dan akhirnya dia menjadi seorang presiden Amerika. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang mau saya katakan kepada saudara adalah bahwa sadari bahwa kita ini manusia. Bahwa kita pernah mengalami kegagalan. Saya pun sadar, sekalipun saya dalam Tuhan, saya banyak kegagalan. Mungkin saya gagal menjadi gembala yang baik di hadapan saudara. Saya gagal menjadi pemimpin yang baik buat saudara. Namun itu tidak membuat saya berhenti untuk melayani. Karena saya tahu ada Tuhan yang menopang hidup. Karena mari saudara, saya mau saudara juga memahami akan hal ini. Bahwa kita sebagai manusia itu pasti akan pernah mengalami kegagalan-kegagalan. Namun sekali lagi, jangan pernah kegagalan itu membuat saudara putus asa dan akhirnya saudara tidak pernah. Mari kita jadikan kegagalan itu sebagai satu pemicu untuk kita boleh memperoleh apa yang kita impikan. Sama seperti apa yang dialami oleh Michael Jordan. Ya. Berulang-ulang dia gagal menyarankan bola ke jaring. Berulang-ulang dia berkontribusi untuk kekalahan timnya. Demikian juga dengan Abraham Lincoln. Berulang-ulang dia mengalami kegagalan. Namun dia tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah patah arang. Tetapi dia selalu jadikan itu sebagai satu loncatan untuk dia terus berjuang. Dan pada akhirnya Abraham Lincoln boleh menjadi presiden Amerika. Dan menjadi presiden Amerika itu bukan perkara yang gampang. Kalau Tuhan membuat dia menjadi seorang penguasa, itu kenapa? Karena dia adalah orang yang tidak pernah putus asa. Jadi hari ini saya mengatakan kepada saudara, apapun kegagalan yang pernah saudara alami, saudara pernah gagal dalam bidang apapun, dengar dengan baik, itu bukan akhir dari segala-galanya. Selama Tuhan masih memberikan napas kehidupan kepadamu, maka semua kadang bangkitlah. Hadapi kegagalan itu. Nah, ini yang adalah hal yang kedua yang harus kita lakukan. Yang pertama,
Ya, tadi kita sudah belajar yang pertama apa? Sadari bahwa setiap orang pernah gagal. Itu yang pertama. Kalau kita menyadari bahwa kita ini manusia. Firman Tuhan mengatakan kita ini debu. Kita ini debu. Artinya kita ini ciptaan. Kita bukan pencipta. Hanya pencipta. Hanya Tuhan yang tidak pernah gagal. Yang namanya ciptaan, apalagi manusia, itu tidak akan pernah luput dari kegagalan. Namun, sekali lagi saya katakan, kegagalan itu tidak boleh membuat kita terpuruk. Kita mesti bangkit dari kegagalan itu. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus jujur mengakui kegagalan. Ya, kita harus jujur mengakui kegagalan kita. Saudara, Billy Lim menulis sebuah buku yang sangat populer di Malaysia. Judulnya adalah Dare to Fall. Ya. Dalam buku tersebut ia mencantumkan sebuah survei yang menyatakan bahwa dibutuhkan oleh anak-anak kecil, dibutuhkan rata-rata 240 kali proses jatuh bangun dari seorang bayi sebelum ia mampu berjalan. Ya. Jadi dari survei, dari penelitian yang dilakukan oleh Billy Lim ini menyatakan bahwa seorang anak kecil untuk sampai dia memiliki kemampuan untuk berdiri dan berjalan, maka seorang anak kecil itu harus mengalami kegagalan. Jatuh bangun itu selama berapa kali? 240 kali proses jatuh bangun. Saudara, kalau menurut saudara, dalam pengamatan saudara yang sudah pernah punya bayi, atau saudara yang belum pernah punya bayi, tapi saudara mengamati seorang bayi, ya, ketika dia jatuh, ketika bayi itu jatuh, apa yang dia lakukan? Saudara pernah mengamati seorang anak kecil bangun, lalu ambruk-bruk. Apa yang dia lakukan? Menangis? Kebanyakan dia malah ketawa. Bangun, Black. Bangun, Black. Tapi dia tidak pernah berhenti mencoba untuk bangun. Ya. Kita lihat bagaimana bahwa seorang bayi yang terus berusaha. Nah, saudara, menurut kita, dalam penglihatan kita, sebagai orang tua yang pernah melihat bayi yang walaupun dia sudah jatuh, dia tidak akan menyalahkan bahwa lantai yang dia pakai berpijak itu licin, atau dia mencari kambing hitam yang lain untuk dia salahkan. Tetapi seorang bayi, apabila dia jatuh, dia akan bangkit lagi. Dia akan bangkit sambil ketawa. Bahkan mereka menikmati proses jatuh bangunnya itu. Mereka tanpa berpikir lama akan bangkit lagi dengan tersenyum dan semangat. Mereka bangkit dan berusaha untuk mencoba sekali lagi, dan terus dia coba. Sampai kapan, saudara? Sampai dia berdiri. Dan pada akhirnya dia berjalan. Dan ketika dia mampu berjalan, maka dia berjalan dengan senyum kebanggaan. Ini loh, aku sudah bisa bangun dan aku sudah bisa berjalan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, waktu orang Israel gagal merebut kota Ai dan kalah, Yosua sebagai pemimpin merasa gagal memimpin Israel untuk memasuki dan merebut tanah Kanaan. Memang kota yang pertama itu sudah bisa direbut, yaitu Yeriko. Tetapi kemudian ketika Israel menyerang, maju ke Ai, apa yang terjadi? Ternyata Israel dikalahkan oleh orang-orang Ai. Menghadapi kenyataan seperti itu, maka firman Tuhan mengatakan bahwa bagaimana kemudian Yosua sebagai pemimpin. Apa yang dia lakukan? Dia kemudian mengoyakkan pakaiannya dan duduk di debu. Lalu apa kata Tuhan? Perhatikan. Apa yang Tuhan firmankan kepada Yosua? Baca bersama-sama 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Apa katanya? Bangunlah. Mengapa engkau sujud demikian? Selanjutnya, orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya. Mereka menyembunyikannya. Dan mereka menaruhnya di mana? Di antara barang-barangnya. Dengan kata lain, saudara, Tuhan hendak berkata kepada Yosua, tidak ada gunanya engkau meratapi dan berduka cita oleh karena
kegagalan Israel menyerang dan menguasai kota Ai. Tidak ada gunanya engkau meratapi kegagalan itu. Tidak ada gunanya engkau bersedih terus. Maka itu Tuhan katakan, bangunlah. Cari apa yang menjadi penyebab kegagalan Israel menaklukkan Ai. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi kemudian? Ketika Yosua bangkit dari sujudnya. Ketika Yosua tidak lagi berduka. Ketika Yosua kemudian mencari penyebab kegagalan itu. Lalu kemudian dibereskan di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Akhirnya Ai dalam sekejap dapat dihancurkan dan dikuasai. Dan Israel memperoleh apa? Kemenangan. Apa yang saya mau katakan? Apa yang kita mau belajar dari hal ini? Saya mau katakan kepada saudara. Tidak ada gunanya kita meratapi kegagalan. Kegagalan biarlah kegagalan sudah terjadi. Namun mari dengar firman Tuhan katakan apa? Bangunlah. Bangkitlah. Sebab apa? Sebab masih ada Tuhan yang bersama dengan kita. Selama kita masih ada bersama dengan Tuhan. Dan selama Tuhan bersama dengan kita. Maka Tuhan katakan bangun. Bangkit. Cari apa yang menyebabkan engkau gagal. Dan bereskan di hadapan Tuhan. Dan ketika itu sudah beres. Maka dengan baik. Kemenangan pasti Tuhan berikan kepada saudara. Yang penting kita beres dulu di hadapan Tuhan. Cari apa yang menyebabkan kita gagal. Cari penyebab dari kegagalan itu. Saudara gagal dalam ujian sekolah. Saudara nggak perlu meratapi terus menerus sampai mata saudara segede bola basket. Pokoknya udah bengkak dengan nangis itu udah segede bola kasti dan sebagainya. Nggak perlu kita tangisi. Karena ketika saudara menangis, nggak akan terjadi perbaikan. Itu sebabnya dulu ketika saya gagal bisnis kelontong, dagang kelontong waktu di Jakarta, ya, waktu modal saya habis, istri saya menangis, saya katakan, Mama, kalau dengan menangis modal itu kembali, maka Papa lebih keras menangisnya, supaya lebih banyak dapat uang. Saya katakan sama istri saya. Waktu itu kami buka warung kelontongan gitulah. Ya, tapi gara-gara kemudian gembala sidang saya nengok warung saya yang dilihat rokok, maka gembala sidang bilang, Nengah, kamu jualan rokok? Ya Om. Apa artinya kamu melarang orang merokok tetapi kamu jualan rokok? Sama dengan kamu melarang orang pakai narkoba tetapi kamu jualan narkoba. Sejak itu saya berhenti jualan rokok. Dan sejak berhenti jualan rokok, maka langganan berkurang. Karena kan tidak mungkin dia beli telur sama minyak di tempat saya lalu dia kuduk-kuduk ke warung yang lain beli rokok. Karena seringkali seorang istri itu kalau belanja sekaligus ada pesanan dari suaminya beliin apa? Rokok. Akhirnya langganan berkurang. Telur makin lama makin gak laku, akhirnya bau. Dan telur kan kalau kelamaan jadi bau. Digoreng, mual makannya terus-terus kalau terus-terus makan telur kan, ya kan itu menyebabkan saya darah tinggi dulu. Telur lagi gitu kan. Gitu. Dan kan akhirnya semuanya tidak laku dan modal habis. Istri saya sempat nangis. Tahun berapa itu Mbak ya? Tahun 9. Waktu si Koko lahir ya. Pokoknya itu modal 5 juta ludes waktu itu. 5 juta lumayan besar waktu itu modalnya. Dia nangis. Saya katakan, Mama, kalau dengan nangis modal kembali, maka saya nangis lebih keras lagi. Saya mau katakan kepada istri saya begitu. Nggak perlu ditangisi. Nanti Tuhan punya cara sendiri untuk memberkati. Tuhan punya sendiri untuk mengembalikan modal kita. Tidak perlu ditangisi. Bangkit. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Amin. Nah, untuk apa saudara meratapi kegagalan saudara? Nggak ada gunanya kita meratapi kegagalan kita. Yang Tuhan mau adalah sebagaimana perintah Tuhan tadi kepada Yosua, bangunlah, cari penyebab kegagalan Israel mengalahkan Ai. Bereskan itu di hadapan Tuhan. Dan kalau itu sudah beres, apa yang terjadi? Akhirnya Israel mengalami apa? Kemenangan. Saudara, mari. Saya tidak tahu saudara mengalami kegagalan di bidang apa. Tapi saya mau katakan kepada saudara, tidak ada gunanya saudara meratapi kegagalan saudara. Tidak ada gunanya saudara terpuruk dalam kegagalan saudara. Tuhan katakan bangkit, bangun, sebab masih ada Tuhan bersama dengan saudara. Amin. Yang ketiga,
yang perlu kita lakukan adalah, yang ketiga adalah singkirkan semua yang merintangi saudara untuk maju. Singkirkan semua hal-hal yang merintangi saudara untuk maju. Ya, saudara masing-masing yang tahu apa yang merintangi saudara bangkit dari kegagalan. Kalau saudara mengalami kegagalan lalu kemudian saudara sukses sekali untuk bangkit, maka saudara yang tahu apa yang menyebabkan hal-hal apa yang merintangi saudara untuk maju. Saudara, biasanya yang menghalangi, penghalang utama untuk kita bangkit dari keterpurukan kita adalah pikiran-pikiran kita yang negatif. Ya, pikiran-pikiran negatif. Oleh sebab itu, maka yang pertama, ya, yang harus kita lakukan adalah kita harus mengendalikan pikiran kita. Ya. Pikiran-pikiran kita yang negatif ini seringkali menghalangi kita untuk maju. Kenapa? Karena begitu kita maju, maka pikiran, sudahlah, kamu kemarin sudah gagal, kamu nggak bisa lagi. Begitu kita mau melangkah lagi, sudahlah, kamu tidak mungkin mampu melakukannya, sebab kemarin kamu sudah gagal. Karena maka firman Tuhan katakan, supaya kita meninggalkan semua pikiran-pikiran negatif itu, maka yang harus kita lakukan, kita harus menguasai pikiran kita. Karena maka firman Tuhan berkata begini, ya, di dalam Filipi 4 ayat 7 dikatakan apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Karena itu, perhatikan ini yang harus kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang apa? Mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dikatakan apa? Dikatakan apa? Pikirkanlah semuanya itu. Artinya apa? Jangan biarkan pikiran negatif menguasai diri saudara. Amin. Halo. Yang menjadi penghalang utama untuk kita maju adalah pikiran kita yang negatif. Itu sebabnya maka firman Tuhan mengatakan, pergunakanlah ketopong keselamatan. Ketopong itu berbicara tentang apa? Helm. Kalau dalam hidup kita sehari-hari, helm. Siapa di sini yang nggak motor? Nggak pakai helm, saudara? Nggak pakai helm. Bukan hanya berhadapan dengan aspal, tapi berhadapan dengan Pak Polisi. Jalan. Ketopong itu berbicara tentang helm, yaitu bagaimana kita melindungi pikiran kita dari pikiran-pikiran jahat, dari pikiran-pikiran negatif. Nah, karena itu maka firman Tuhan mengatakan semua hal yang bersifat mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan, maka Tuhan katakan, pikirkan hal itu. Jadi jangan biarkan pikiran negatif menguasai diri kita. Saudara-saudara, kadang-kadang kita menghakimi diri kita sendiri kok. Halo? Kadang-kadang kita seringkali menghakimi diri kita sendiri. Sudahlah, saya memang diciptakan udah seperti ini. Ya sudahlah, saya memang diciptakan untuk kalah. Sehingga ini menyanyi, jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kita sudah ditakdirkan seperti ini. Dengar dengan baik. Ingat apa firman Tuhan? Rancanganku adalah apa? Rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Allah tidak pernah merancangkan kita untuk gagal. Ini ingat dengan baik. Allah tidak pernah merancangkan kita untuk jatuh. Tapi Allah ingin merancangkan kita untuk menjadi orang-orang yang baik. Sebab apa? Rancanganku adalah rancangan yang baik. Untuk itu saudara, maka yang harus kita lakukan adalah kita mesti menguasai pikiran kita. Jangan biarkan pikiran-pikiran negatif ada di dalam diri kita. Apalagi kemudian kita menghakimi diri kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang kalah, kita ini adalah orang-orang yang kere, kita ini adalah orang-orang yang miskin. Itu sebabnya dalam doa saya, setiap kali saya katakan, saya memberkati diri saya sendiri. Yang terutama berkat-berkat Tuhan. Supaya apa? Supaya saya jangan sampai meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya saya memberkati diri sendiri. Setiap kali saya berdoa, saya berkati diri saya. Saya katakan saya tahu Tuhan memberkati saya. Terutama Tuhan sudah memberkati saya dengan keselamatan. Keselamatan itu sudah Tuhan berikan kepada saya. Dan kalau saya sudah menerima keselamatan, maka berkat-berkat jasmani juga saya akan terima. Kenapa?
Karena saya tidak mau pikiran saya dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Kita percaya, asal kita berpikir secara benar, yaitu memikirkan apa yang baik di hadapan Tuhan. Dengan baik, Tuhan akan mengangkat kita dari kejatuhan kita. Dan yang kedua yang harus kita lakukan, selain kita harus menguasai pikiran kita, yang kedua adalah kita harus membuang trauma kegagalan kita. Kita harus membuang apa? Trauma kegagalan kita. Saudara, ada orang yang selama hidupnya tidak pernah menikah, saudara. Bukan karena dia jelek. Bukan karena dia tidak cantik. Bukan karena dia tidak ganteng. Tapi karena trauma kegagalan masa lalu. Ya, mungkin dia pernah gagal dalam berpacaran dan disakiti oleh pacarnya. Atau dia melihat bagaimana kedua orang tuanya yang hidup tidak harmonis, terjadi KDRT di dalam rumah tangga. Baik yang dilakukan oleh suami maupun oleh istri. Ya kan? Jadi KDRT itu bukan hanya terjadi dilakukan oleh suami. Kadang-kadang istri juga melakukan KDRT. Walaupun dia tidak dengan fisik, tapi dengan apa? Verbal. Ucapan. Itu ada KDRT. Mungkin itu yang menjadi trauma di dalam kehidupannya. Itu yang dia saksikan setiap hari yang terjadi di dalam rumah tangga. Keributan antara papa dan mamanya. Keributan yang terjadi di dalam rumah tangganya. Yang menyebabkan akhirnya dia tidak merasa nyaman di rumah tangga itu. Dan itu menguasai dirinya. Dan itu menjadi trauma di dalam hidupnya. Sehingga pada akhirnya dia ambil keputusan. Daripada gua tersiksa, lebih baik gua tidak menikah. Ada orang seperti itu. Itu kenapa? Karena trauma kegagalan masa lalu. Mungkin dia disakiti oleh pacarnya. Dia menjadi trauma. Gue gak akan pacaran lagi. Gue takut disakiti. Gue takut disakiti. Dia lupa bahwa ada lagu. Tak semua laki-laki. Ya kan? Pernah dengar lagu dangdut itu? Ya berdusta padamu. Kan begitu? Contohnya aku. Gak tahu, lanjutkan, lupa. Kalau yang itu saya lupa panengah, gak saya selesaikan. Artinya bahwa tidak semua manusia sama. Mungkin kita gagal di dalam satu sisi. Tapi Tuhan menyiapkan sisi yang lain yang terbaik untuk kita. Kita dengar dengan baik. Jangan sampai engkau dikuasai oleh trauma kegagalan masa lalumu yang akhirnya menyebabkan engkau terus terpuruk dan engkau tidak mau bangkit dari kegagalan itu. Karena hari ini saya mau katakan kepada saudara, bangkit. Buang itu semua pikiran negatif, lalu kemudian jauhkan semua trauma-trauma kegagalanmu. Kenapa? Karena bukankah firman Tuhan mengatakan, kesusahan hari ini, cukuplah hari ini. Hari esok memiliki kesusahannya tersendiri. Artinya apa? Jangan kita dikuasai oleh trauma hari ini, karena kita tidak pernah tahu hari esok itu seperti apa. Siapa tahu kita gagal di sini, maka ketika kita melakukan hal yang lain, di situ adalah jalan keberhasilan kita. Amin. Karena mari kita berjalan terus bersama dengan Tuhan. Yakin dalam pimpinan Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Amin. Yang terakhir, yang harus kita lakukan adalah, supaya kita bangkit dari kegagalan itu, yang terakhir, ya, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. 2 Tawarik pasal yang ke-3 pasal 32 ayat 7 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Perhatikan, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena apa? Yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Selanjutnya dikatakan, yang menyertai dia adalah tangan manusia. Ya, tetapi yang menyertai kita adalah siapa? Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Saudara, ketika saudara tidak memiliki apapun di dalam hidup saudara selain Tuhan, maka saya mengatakan kepada saudara, itu cukup bagi saudara. Waktu saudara merasa saudara tidak memiliki apapun dalam hidup saudara, tetapi ketika saudara merasa bahwa saudara memiliki Tuhan dan saudara dimiliki oleh Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, itu cukup buat saudara.
Karena memang hanya Tuhan yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Di dalam setiap kesulitan yang kita alami, maka berusahalah mengatasinya itu bersama dengan Tuhan. Cari Tuhan dengan segenap hati. Hizkia, saudara, pada saat dikepung oleh Sanherib, Raja Asyur, berkata kepada segenap umat Israel di Yerusalem, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab apa dikatakan? Sebab yang menyertai mereka, walaupun tentara mereka banyak, tentara Sanherib, Raja Asyur itu banyak, tetapi Hizkia dengan keyakinan berkata bahwa yang menyertai kita lebih banyak dari mereka. Sebab yang menyertai mereka adalah manusia yang punya kelemahan. Sedangkan yang menyertai kita adalah Allah semesta. Saudara ingat pada waktu kemudian ada tentara yang menyerang Israel, tapi kemudian tiba-tiba mereka ada di hadapan Elisa. Lalu kemudian bujangnya Elisa berkata, Bapak celaka, kota kita ini sudah dikepung oleh tentara yang besar. Lalu apa kata Elisa? Tuhan, bukalah matanya. Ketika kemudian bujang ini dibuka mata rohaninya oleh Tuhan, maka bujang ini melihat bahwa ada pasukan berapi yang membentengi mereka. Itulah tentara Allah yang berbenteng atas kehidupan Elisa. Jadi saudara, mari kita percaya bahwa kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, maka yakin dan percaya kita sebagaimana janji Tuhan katakan, aku tidak akan pernah membiarkan engkau jatuh sampai terbelah. Sebab dikatakan tangan Tuhan yang akan menopang. Walaupun engkau jatuh, dikatakan oleh firman Tuhan tadi dalam Mazmur pasal 7, engkau tidak akan pernah dibuang, engkau tidak akan pernah ditinggalkan. Dan ini sudah pernah terjadi, dialami oleh ke-12 rasul, oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Saudara, ke-12 rasul itu kalau kita katakan di semua gagal mereka. Terutama gagal dalam hal apa? Gagal dalam hal apa? Kesetiaan kepada Yesus. Waktu Yesus bersama dengan mereka, waktu Yesus baik-baik saja, maka mereka semua mengatakan, I love you, I need, sama Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus berada dalam kesusahan, akan dihakimi, ditangkap. Apa yang terjadi atas murid-murid itu? Semua lari. Semua meninggalkan Yesus. Enggak ada yang setia sama Yesus ketika Yesus akan ditangkap. Ketika Yesus ada dalam masalah, apa murid-murid dekat? Semua lari. Artinya semua mereka gagal dalam kesetiaan. Karena itu sudah perhatikan dengan baik. Sekalipun mungkin orang-orang tidak setia sama kita, tapi ada satu oknum yang setia. Namanya Yesus Kristus. Bahkan dikatakan, dia setia sampai mati. Jadi mari saudara, kalau kita dekat dengan oknum yang setia itu, sekalipun mungkin orang-orang meninggalkan kita. Seperti pepatah mengatakan, di mana ada gula, di situ ada semut. Ketika saudara jaya, ketika saudara berhasil, ketika saudara menjadi orang-orang yang punya sesuatu yang mereka butuhkan, orang-orang akan mendekat kepada saudara. Yang jauh saja pasti mengaku saudara. Biar jauh, nggak kenal pun. Oh ini saudara, ini saudaramu, saudara dari nenek moyang. Ya saudara, memang nenek moyang Adam itu. Tidak bersaudara. Semua akan mengaku begitu. Tapi ketika kita gagal dalam hidup ini, maka firman Tuhan mengatakan, teman yang setia adalah teman yang ada dalam keadaan suka maupun duka. Itu yang terjadi. Nah, kalau saudara, mari kita cari Tuhan. Dan yang selalu ada, baik dalam keadaan kita berhasil maupun dalam keadaan kita gagal. Oknum itu adalah oknum dari Israel. Namanya Yeshua HaMashiach. Yesus Kristus Tuhan kita. Dia selalu ada beserta kita. Kita jangan pernah tinggal. Nah saudara, perhatikan ini. Kenapa Yusuf begitu berhasil dalam kehidupannya? Karena perhatikan. Kejadian pasal ini ayat yang terakhir. Kejadian 39 ayat 2 berkata apa? Tetapi, baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang apa? Selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir. Kalau kita melihat perjalanan Yusuf, waktu Yusuf dijual, waktu Yusuf menjadi budak, waktu Yusuf difitnah, itu adalah
proses yang harus dia jalani, kegagalan-kegagalan yang harus dia lalui, sampai pada akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Itu proses yang Tuhan izinkan terjadi. Namun, yang tidak kalah penting dari itu adalah ini. Tetapi Tuhan menyertai. Karena kita butuh penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dunia memang semakin susah. Sebab apa? Sekali lagi saya katakan, nubuat firman Tuhan itu mesti digenapi. Di dalam 2 Timotius pasal 3, jelas-jelas dikatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Ya. Dan ini sekarang ini kita berada dalam masa yang sukar. Tetapi belum sampai masa puncak kesukaran. Walaupun itu terjadi, yang pertama kita harus lihat adalah kalau hidup kita disertai Tuhan, sama seperti Tuhan menyertai Yusuf, apapun yang terjadi, Tuhan akan kita dari setiap kegagalan kita. Dan kita akan berhasil dalam hidup kita. Terutama kita tidak akan meninggalkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi keberhasilan kita jangan hanya dilihat dari segi materi saja. Tapi selama engkau masih bisa bertahan untuk hidup di dalam Tuhan, maka itu artinya penyertaan Tuhan dalam hidup. Karena saya mengatakan kepada saudara, apapun yang pernah, kegagalan apapun yang pernah saudara alami hari ini, mari setiap kita bangkit dari kegagalan itu. Yakinkan diri saudara, ada Yesus bersama dengan saudara. Dia akan memberikan kepada saudara kemenangan. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian Tuhan tak pernah gagal. Haleluya, haleluya. Mari saudara masuk dalam hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada saudara. Glory Tuhan, haleluya. Tahu cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Lagi katakan, Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini mungkin engkau mendapati dirimu sedang berada dalam kegagalan. Entah apa itu jenis kegagalan itu. Tapi mari sebagaimana pujian ini menyatakan bahwa aku percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal. Dia yang telah mendesain hidup kita, Dia yang telah merancangkan hidup kita, maka rancangannya itu tidak pernah gagal dalam kehidupan kita, sekalipun mungkin kita yang gagal. Asal engkau kembali kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka Dia akan mampu untuk memulihkan keadaanmu. Sebagaimana seorang penjunan, ketika kemudian dia gagal untuk membentuk tanah liat itu menjadi satu barang yang dia inginkan, maka dia tidak akan membuang tanah liat itu, melainkan tanah liat itu dihancurkan lagi, lalu kemudian dibentuk menjadi barang-barang baru yang lebih bagus. Demikian hidupmu di tangan Tuhan. Mungkin engkau gagal, tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam merancang hidupmu. Yakinkan dirimu kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup membentuk engkau menjadi sesuatu yang lebih baik, menjadi sesuatu yang lebih bagus, dan keberhasilanmu ada di dalam tangan Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan yang tahu untuk membuka jalan bagi kita. Tuhan lebih mengerti bagaimana caranya untuk menolong kita. Mari naikkan pujian ini dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Katakan, engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara menolong hidupku. Ku
Biarkan Roh Kudus mengubah cara berpikirmu. Biarkan Roh Kudus memperbaharui cara berpikirmu. Kegagalan bukanlah akhir dari segala-galanya di dalam hidup saudara. Akui kegagalanmu di hadapan Tuhan hari ini. Engkau gagal dalam bidang apa? Akui. Biarkan Tuhan merestorasi hidupmu. Biarkan Tuhan memperbarui hidupmu. Jangan saudara pulang dengan masih dikuasai oleh pikiran-pikiran yang negatif, yang menghakimi saudara bahwa saudara tidak akan mungkin mampu bangkit dari kegagalan itu. Sebab hari ini Tuhan berfirman kepada saudara dan kita semua, kalaupun saudara dan kita jatuh, tangan Tuhan akan menopang kita selalu. Mari saudara, minta Roh Kudus untuk memperbarui cara berpikirmu. Jangan engkau terpuruk, tapi bangkitlah sebagaimana Tuhan berfirman kepada Yosua. Bangunlah, tidak ada gunanya engkau bersedih seperti itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami tahu Tuhan, apa yang harus kami lakukan agar kami bangkit dari kegagalan kami. Kami masih punya Tuhan yang hidup. Kami masih punya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau yang berjanji bahwa Engkau menyertai kami sampai pada masa kesudahan zaman. Mungkin hidup kami gagal Tuhan. Kami mengalami kegagalan di sana sini. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah gagal dalam rancangan-Mu terhadap hidup kami. Asal kami tetap mencari Tuhan, berpaut kepada Tuhan. Sama seperti Yusuf, sekalipun mengalami berbagai macam problem dalam hidupnya, tapi karena Tuhan menyertai dia, maka akhirnya dia bangkit dan dia menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Tuhan, ini hidup kami. Tuhan yang mengerti diri kami, semuanya transparan di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Jika ada di antara mereka yang hari ini Tuhan datang kepadamu karena kegagalan mereka, karena mereka patah semangat, karena kalau mereka sudah mulai putus asa, maka Engkau yang berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hamba berdoa buat mereka Tuhan. Tuhan yang mengenal mereka satu persatu. Hamba berdoa buat mereka. Mari Tuhan bangkitkan mereka dari kegagalan itu. Topang hidup mereka dengan tangan-Mu yang gagah dan perkasa itu. Tuhan yang memiliki kehidupan kami. Kepada Tuhan hidup kami berteriak. Kepada Tuhan hidup kami berseru. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang akan menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tapi saya percaya Roh Kudus yang mengerti setiap hati anak-anak-Mu. Mereka datang dengan problem apa? Mereka datang dengan kegagalan apa? Tuhan yang tahu. Kita hamba berdoa Tuhan jamah setiap mereka. Penuhi hidup mereka. Tampung setiap air mata mereka dalam kirbat-Mu. Dan Tuhan merestorasi kehidupan mereka. Memulihkan mereka Tuhan. Sehingga pada waktunya, ketika mereka bangkit, mereka akan tahu ada Tuhan bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan yang baik. Terpuji nama-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Tuhan memberkati. Haleluya. Seberapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini, lambaikan tangan saudara dan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan yang dahsyat. Firman Tuhan yang luar biasa bahwa kita tidak boleh terpuruk dengan satu kegagalan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah gagal untuk menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang dimasukkan ke dalam amplop. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang belum mendapatkan amplop, bisa lambaikan tangan saudara. Sudah semua? Kalau sudah semua, mari kita angkat amplop kita. Dan saya minta saudari Eka untuk kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk
memiliki iman yang teguh di dalam Engkau Bapa, agar kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu ini Bapa. Engkau kiranya berkati Bapak Pendeta dengan saudara yang sudah memberitakan firman-Mu. Engkau berkati beliau dalam kesehatan, pelayanan beliau dan keluarga beliau Tuhan. Bapak, pada saat ini kami akan memberikan persembahan, sucikan kuduskan persembahan kami, layakkan persembahan kami ini di dalam gereja-Mu tempat ini Tuhan, dan Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Seperti biasa untuk amplop yang berlogo dimasukkan ke kotak yang berwarna merah, dan untuk amplop dimasukkan ke kotak kayu. Dimulai dari 9 Desember. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau yang mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Yo, tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin menunggu, tak ingin lakukan hal yang dapat menyenangkan hati-Mu. Tak mau ku hidup di waktu dapat firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranku adalah pilihanku. Kita bercoba, Tuhan adalah pilihan kita. Amin, amin. Yuk kita katakan, Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia menebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau yang mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh,
Tuhan Yesus berkati persembahannya. Tiba waktunya kita akan mendengarkan pengumuman. Jadi untuk Bapak Ibu tolong diperhatikan ke depan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah. Pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidup ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji dan syukur kami naikkan ya Bapa. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan-Mu, oleh karena penyertaan-Mu Tuhan. Ibadah ini kami boleh berjalan dengan baik dan kami boleh diberkati ketika kami memuji Engkau dan ketika kami mendengar firman-Mu. Ada begitu banyak Tuhan yang kami dapatkan hari ini, bahwa melalui firman-Mu Tuhan Engkau menuntun kami. Seringkali kami menghadapi kegagalan-kegagalan dalam hidup ini, tetapi melalui firman-Mu hari ini Tuhan, Engkau menyatakan kepada kami bahwa untuk kami berhasil harus ada kegagalan yang harus kami alami ya Bapa. Kami harus bangkit dan kami harus bangun dari kegagalan itu ya Bapa. Bapa kami di surga, Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta dengan Suwardana sebagai gembala kami. Engkau memberkati dalam kesehatannya, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati di dalam pelayanannya Bapa. Bapa kami yang di surga, hamba juga berdoa bahwa setiap
Anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada ibadah pagi ini ya Bapa, biarlah Engkau memberkati mereka. Bapa, hamba juga berdoa buat jemaat-Mu yang sudah hadir pada saat hari ini. Bapa menyerahkan pergumulan-pergumulan mereka, baik pergumulan rumah tangga mereka, pergumulan keuangan mereka, pergumulan pekerjaan mereka. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan turut campur tangan dan menolong setiap pergumulan-pergumulan anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa buat pagi ini Bapa. Hamba menyerahkan buat jemaat-Mu yang sakit. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah oleh kuasa bilur-bilur-Mu ya Bapa, Engkau menjamah setiap jemaat yang sakit, sehingga mereka boleh kesembuhan yang berasal dari Engkau. Hamba juga berdoa Tuhan buat ibadah nanti sore Tuhan. Hamba juga menyerahkan buat setiap jemaat yang terlibat dalam pelayanan nanti Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa pagi ini Bapa, menyerahkan buat bangsa dan negara kami. Hamba terus mendukung Tuhan dan berdoa buat Presiden kami Bapak Jokowi. Tuhan menolong, Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan dan kesehatan. Begitu juga Tuhan tim yang bersama-sama dengan beliau, Tuhan juga menolong. Hamba juga berdoa Tuhan buat TNI Angkatan Laut yang hari ini Tuhan mengalami masalah Tuhan. Tuhan hamba menyerahkan buat mereka Tuhan sebagai pahlawan-pahlawan bangsa. Tuhan menolong mereka, keluarga mereka, Tuhan melindungi Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga menyerahkan buat gereja-gereja dimanapun berada dan hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan juga memberkati. Terpujilah Engkau Bapa. Dan sebentar kami mau pulang Bapa, kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Mungkin berdiri. Haleluya. Sekarang Tuhan kami mohon, impartasikanlah kuasa berkat-Mu atas setiap anak-anak-Mu. Mereka yang mengangkat tangan dan hatinya kepada Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati roh, jiwa, dan tubuhmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati ladang benang pekerjaanmu. Tuhan memberkati pundi-pundi keuanganmu. Tuhan memberkati adonan kebutuhanmu sehari-hari. Dan Tuhan memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sesuai dengan iman percayamu, terimalah semuanya itu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati.